Pemirsa, jumpa lagi dalam Jurnal Barata. Sejak 24 Agustus 2023, Jepang telah memulai pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima Daiichi. Keputusan tersebut memicu kontroversi tidak hanya di Jepang, namun juga telah menimbulkan kekhawatiran yang kuat dan luas baik dari kalangan ilmuwan, masyarakat setempat, hingga negara-negara tetangga Jepang seperti Korea Selatan dan Tiongkok. Seperti apakah respon keras Tiongkok dan negara lainnya? Dan bagaimana dampak dari keputusan Jepang tersebut? Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pada tahun 2011, 3 reaktor di fasilitas nuklir Fukushima Daiichi di timur laut Jepang mengalami kehancuran setelah gempa bumi besar dan tsunami yang menewaskan sekitar 18.000 orang. Sejak itu, operator pembangkit listrik TEPCO atau Tokyo Electric Power Company telah menghasilkan 1,34 juta meter kubik air limbah yang terkontaminasi radioaktif saat mendinginkan reaktor yang rusak bersama dengan air tanah dan hujan yang merembes ke dalamnya. Air yang telah digunakan dalam proses pendinginan memiliki kandungan radioaktif yang sangat kuat. Dan kini sekitar 1,37 juta ton air telah terkumpul di tangki-tangki penampungan air PLTN Fukushima. Maka pembuangan air adalah langkah yang tidak terhindarkan dalam proses penonaktifan pembangkit nuklir tersebut. Pada Mei 2022, Badan Pengawas Nuklir Jepang atau BPNJ menyetujui rencana operator PLTN Fukushima untuk melepaskan air limbah radioaktif itu ke laut pada tahun 2023 ini. BPNJ menyebutkan air limbah ini telah diolah dengan metode yang aman dan berisiko minimal bagi lingkungan. Pemerintah Jepang dan Tokyo Electric Power Company atau TEPCO sempat menyampaikan bahwa lebih dari 60 isotop, kecuali tritium yang kadarnya harus ditanggulangi, telah diturunkan sehingga memenuhi standar keamanan. Menurut mereka, tritium juga tergolong aman jika tercampur dengan air laut. Akhirnya, Jepang mulai membuang limbah radioaktif pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik pada Kamis 24 Agustus 2023. Meskipun langkah ini diklaim telah sesuai dengan standar keselamatan internasional dan petunjuk Badan Atom Internasional atau IAEA, banyak ahli menilai bahwa pembuangan itu tetap memberikan dampak buruk terhadap ekosistem laut. Tiongkok menjadi negara yang paling vokal dalam protes tindakan Jepang, mengkritiknya sebagai telah melanggar kewajiban moral dan hukum internasional, serta menempatkan kepentingan egoisnya di atas kesejahteraan jangka panjang seluruh umat manusia. Tiongkok juga memperingatkan bahwa Tokyo harus menanggung semua konsekuensinya. Sejauh ini Tiongkok telah melarang makanan laut yang berasal dari Fukushima serta wilayah di sekitarnya untuk mencegah dampak apapun yang disebabkan oleh pembuangan air limbah nuklir ke laut. Tidak hanya Tiongkok, ternyata 80% masyarakat di Korea Selatan juga menyuarakan kekhawatiran atas dampak dari keputusan Tokyo tersebut. Berbeda dengan sikap resmi pemerintah yang lunak, kubu oposisi Korea Selatan sangat menentang langkah Jepang membuang air limbah PLTN Fukushima ke laut. Partai Demokrat Korea Selatan sebagai bagian dari oposisi menjadi yang paling vokal menyuarakan protes. Ketua Partai Demokrat Korea Selatan, Lee Jae-myung, dalam pertemuan internal partainya akhir Agustus lalu, mengatakan bahwa Jepang pada akhirnya memilih jalur sebagai penjahat lingkungan hidup. Dia pun mengkritik pemerintahan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, karena tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan keputusan Jepang membuang air limbah PLTN Fukushima ke laut. Begitu pula dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Mereka ramai-ramai mengecam keputusan Jepang tersebut. Berbagai penolakan itu bukan tanpa alasan, lantaran dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah nuklir ke laut akan sangat berisiko terhadap kelangsungan hidup manusia, bahkan keseluruhan kehidupan yang ada di bumi. Pakar nuklir Universitas Gadjah Mada atau UGM, Yudi Utomo Imarjoko mengatakan,
Air laut yang terkontaminasi radioaktif nuklir bisa membuat biota laut mati karena menelan radiasi dari zat radioaktif. Menurutnya, zat radioaktif adalah toksin atau racun yang mematikan. Profesor Hukum Internasional di Universitas Maritim Talian, Zhang Yangqiang, juga menegaskan setidaknya ada 60 jenis elemen radioaktif dalam air limbah nuklir Fukushima yang akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Kekhawatiran utama muncul terkait dampaknya pada konsumsi ikan impor dari Laut Jepang. Bagaimana ciri ikan yang terkontaminasi limbah nuklir radioaktif? Ciri-ciri ikan yang terkontaminasi limbah nuklir dapat diidentifikasi melalui pengukuran aktivitas radioaktif dan analisis laboratorium. Kontaminasi terlihat jika pengukuran aktivitas radioaktif ikan tersebut tinggi. Salah satu contohnya adalah ikan tuna sirip biru yang merupakan spesies yang sangat berharga dan sangat sensitif terhadap dampak kontaminasi radioaktif. Menurut laporan dari The Guardian pada tahun 2012 lalu, ditemukan ikan tuna sirip biru yang terbukti terkontaminasi radioaktif. Limbah ini diyakini berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang terdampak oleh gempa dan tsunami. Para ilmuwan Amerika Serikat menemukan sejumlah kecil kandungan cesium-137 dan cesium-134 terdeteksi pada sirip biru yang ditangkap di dekat San Diego. Tingkat radioaktivitas ini sekitar 10 kali lebih tinggi daripada yang ditemukan pada ikan tuna di wilayah yang sama pada tahun-tahun sebelum ada penemuan ini. Terlepas dari kekhawatiran banyak orang soal impor ikan dari Jepang, pemerintah Jepang memberikan pernyataan resmi terkait keadaan ikan-ikan di perairan sekitar pembangkit Fukushima. Ini merupakan tanggapan terhadap kritik keras yang dihadapi Jepang atas pembuangan air radioaktif ke Samudra Pasifik pada 24 Agustus lalu. Meskipun tahu akan risiko dan dampak dari keputusan tersebut, Jepang tetap bersikukuh bahwa air olahan dari Fukushima tetap aman karena sarana penyaringan dapat memfilter 62 materi radioaktif, walaupun diakuinya tritium sulit untuk disaring dari air. Namun, ada data yang mengungkapkan jika manusia terus-menerus terekspos dalam radiasi tritium, hal itu akan mengakibatkan kematian sel dan rusaknya DNA yang bertanggung jawab sebagai pembawa informasi genetika. Efek real sarana penyaringan limbah dari TEPCO itu juga tidak begitu ideal seperti yang diklaim oleh Jepang. Terhitung sampai bulan Maret tahun 2020 saja, 70% air terkontaminasi nuklir yang telah diproses dengan sarana itu malah melampaui standar pembuangan. Apalagi, air polusi nuklir itu tidak hanya akan mencemari perairan di dekat Fukushima saja, namun juga akan berdampak luas pada perairan negara-negara tetangga, bahkan terhadap lingkungan hidup laut seluruh dunia. Lembaga Penelitian Ilmiah Maritim Jerman menunjukkan di pesisir Fukushima terhadap arus laut yang paling kuat di seluruh dunia. Dalam waktu 57 hari sejak pembuangan, bahan radioaktif akan menyebar ke separuh lebih perairan Pasifik. 3 tahun kemudian, Amerika Serikat dan Kanada akan mengalami dampak polusi nuklir. Dan 10 tahun kemudian, itu akan menyebar ke perairan seluruh dunia, bahkan berdampak pada migrasi ikan dan biota laut. Inilah yang sebenarnya ditakutkan oleh Tiongkok dan beberapa negara lain yang mengkritik keputusan Jepang tersebut. Pemerintah Tiongkok akhirnya melarang impor semua makanan laut yang berasal dari Jepang. Dilansir dari Channel News Asia, Kamis 24 Agustus, melalui otoritas bea cukainya, Tiongkok melarang impor semua produk akuatik sejak 24 Agustus 2023. Padahal dalam data otoritas bea cukai, tahun lalu Tiongkok mengimpor makanan laut senilai lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat dari Jepang. Pemerintah Tiongkok tidak ingin ambil risiko kalau makanan tersebut bisa mendatangkan penyakit bagi warganya. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut tindakan Jepang sangat egois dan tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, tindakan Jepang akan menambah penderitaan masyarakat di dunia. Apalagi, Tiongkok diketahui sangat menjunjung tinggi keadilan internasional mengenai isu pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut. Tiongkok menyebut Jepang memperlakukan laut sebagai saluran pembuangan pribadinya
dan mengkritik Badan Energi Atom Internasional atau IAEA yang mendukung keputusan Jepang tersebut. Bahkan dari situasi beberapa hari terakhir, terlihat jelas bahwa Jepang telah meninggalkan upaya untuk menjalin komunikasi rasional dengan Tiongkok terkait isu pembuangan air limbah nuklirnya. Sebaliknya, mereka malah melakukan tuduhan-tuduhan balasan terhadap Tiongkok, menggunakan taktik untuk mengalihkan perhatian dan memudarkan citra bersalah mereka sendiri. Jepang berupaya keras untuk menampilkan dirinya sebagai korban, bukan sebagai pelaku, dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan simpati dari komunitas internasional. Hal itu dibuktikan bagaimana mereka secara selektif memperkuat informasi tertentu di Tiongkok, sehingga menciptakan kesan yang salah bahwa seolah-olah Jepang menderita karena sentimen anti-Jepang oleh Tiongkok. Misalnya, media Jepang dengan sengaja menyoroti kasus warga Tiongkok yang melakukan teror melalui panggilan telepon untuk melecehkan berbagai institusi Jepang, kemudian playing victim untuk menutupi perilaku pemerintah Jepang terkait limbah Fukushima. Padahal pada faktanya, menurut Duta Besar Tiongkok untuk Jepang, Wu Qianghao, kedutaan besar dan konsulat Tiongkok di Jepanglah yang telah menerima banyak panggilan telepon yang mengganggu dari dalam Jepang sendiri, sehingga sangat mengganggu operasional normal mereka. Jepang juga menjelek-jelekan penolakan keras Tiongkok terhadap pembuangan paksa air yang terkontaminasi nuklir ke laut dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut didorong oleh motif geopolitik. Nah pemirsa, demikianlah Jurnal Barata kali ini. Saya Endro dan tim redaksi Barata Online City Loving and Living mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.